Minasan, konnichiwa. Ketemu lagi sama Kak Bias di mata kuliah komunikasi persuasif pertemuan 12. Nah, di minggu ini kita akan bahas mengenai salah satu teori yang bisa kalian pertimbangkan untuk digunakan pada saat kalian memikirkan strategi untuk membuat konten persuasi kalian nanti. Oke, saya akan share screen ya. Oke, jadi teori yang akan dibahas di pertemuan minggu ini adalah cognitive dissonance theory. Sebenarnya saya udah pernah singgung teori ini di beberapa pertemuan sebelumnya, tapi memang masih hanya perkenalan saja. Nah, sekarang kita akan coba bahas lebih dalam mengenai teori ini dan juga apa kaitannya dengan komunikasi persuasif. Ini. Oke, kita bahas dulu asal muasal dari teori ini ya. Jadi, teori disonansi kognitif atau cognitive dissonance theory adalah salah satu teori yang sah ya karena sudah banyak dilakukan penelitian dengan menggunakan teori ini. Dia teori lama tapi masih tetap bagus dan bisa dipakai sampai sekarang. Nah, teori ini bukan cuma ada definisinya, tapi juga ada hipotesis, penjelasan, dan pernyataan teoritis. Dan teori ini udah banyak banget dikutip ya. Di tahun 2010 aja dikutip udah 2000 kali gitu sampai tahun 2010, apalagi sekarang. Nah, sebelum kita masuk ke teori ini, teman-teman harus paham dulu apa sih arti kata dari masing-masing teori ini. Kalau kognitif kan saya yakin teman-teman udah tahu ya. Tapi kalau disonansi mungkin ada di antara teman-teman yang belum mengetahui apa sih sebenarnya arti disonansi atau pernah dengar tapi mungkin belum yakin apa sih makna dari kata disonansi. Nah, disonansi itu berarti perselisihan, ketidaksesuaian, atau pertikaian. Nah, jadi kalau kita satukan nih, disonansi kognitif berarti ada ketidaksesuaian di antara pikiran atau elemen mental kita. Jadi misalnya kita punya dua kognisi yang hubungannya tuh disonan, yang bertentangan satu sama lain. Misalnya nih, kita punya kognisi bahwa makan junk food itu nggak baik buat kesehatan kita, gitu kan? Tapi dia nggak selaras dengan kognisi bahwa saya suka junk food, gitu. Jadi kan ini sesuatu yang beda. Satu sisi kita tahu bahwa makan junk food itu nggak bagus, tapi di sisi lain junk food tuh enak, aku suka. Nah, ini adalah yang namanya terjadi disonansi kognitif di dalam diri kita. Nah, bisa lagi misalnya saya baru aja nih beli apa bayar 2 miliar untuk sebuah mobil. Nah, ini juga nggak selaras dengan kognisi bahwa saya baru tahu nih Kak, kalau ternyata mobilnya banyak dikomplain karena nggak bisa ngebut gitu kan. Beli mobil 2M tapi nggak bisa ngebut. Oke. Terus pacar saya tuh kasar kalau dia lagi marah. Tapi di satu sisi kita juga punya pemikiran bahwa tapi saya sayang sama dia dan saya ingin sama-sama sama dia. Nah, ini kan sesuatu yang gak selaras gitu kan. Yang satu pacar saya kasar, tapi saya sayang. Nah, ini berarti kalau kamu ada yang mengalami hal seperti ini, berarti kamu mengalami disonansi kognitif. Ada kognisi atau pemikiran-pemikiran yang bertentangan di dalam diri kamu. Oke. Terus ada lagi orang yang misalnya pernah punya pemikiran, duh dunia tuh sebenarnya indah ya. Tapi kita juga tahu, kita juga sadar bahwa tapi di dunia ini banyak banget ya orang jahat. Seperti yang misalnya kita tahu belakangan ada kasus eh, apa grup di Facebook gitu ya yang ternyata isinya adalah konten-konten incest. Kayak itu fakta banget memang. Nah, disonansi seperti yang dicontohkan oleh contoh-contoh tadi gitu ya, itu memang konteksnya banyak macam-macam. Ada dalam hubungan, masalah kesehatan, masalah ke sesuatu yang kita lakukan sehari-hari, kayak jadi bisa terjadi kapan aja, di mana aja, dan sama siapa aja, ya. Disonansi sendiri secara khusus didefinisikan sebagai keadaan negatif dan tidak menyenangkan yang terjadi setiap kali seseorang memiliki dua kognisi yang secara psikologis tidak konsisten. Jadi sebenarnya ketika kita mengalami eh, dua kognisi
yang bertentangan, secara psikologis itu kita tuh ngerasa gak nyaman sebenarnya. Jadi kalau misalnya gue tahu nih pacar gue tukang pukul misalnya, tapi gue sayang. Nah itu pasti di dalam diri tuh akan ada perasaan yang tidak nyaman. Perasaan misal terus gue harus gimana? Kalau gue tinggal, tapi gue sayang. Gue sayang, tapi ntar gue dipukulin terus misalnya. Oke. Jadi banyak orang-orang yang mengalami dua kognisi yang bertentangan seperti ini. Oke. Nah, kita bisa memanfaatkan hal ini sebenarnya untuk komunikasi persuasif. Nah, kalau misalnya kita lihat beberapa komponen inti ya. Kalau misalnya ada orang yang mengalami disonansi kognitif, dia akan merasa tidak nyaman dan dia akan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi rasa tidak nyaman tersebut. Jadi kalau misalnya, aduh aku sayang sama dia tapi dia tukang pukulnya, aku mesti gimana, aku mesti gimana. Itu kan buat dia tidak nyaman. Nah dia akan mencari cara, dia akan mengambil langkah-langkah gimana caranya supaya tidak ada disonansi seperti ini di dalam dirinya. Supaya rasa tidak nyaman itu bisa hilang. Oke. Kapan sih disonansi itu terjadi? Pertama, orangnya memiliki dua pikiran yang jelas-jelas tidak selaras. Yang satu misalnya ingin menjaga lingkungan, tapi yang satunya lagi masih suka beli air mineral botolan. Oke. Terus membuat keputusan yang mengesampingkan alternatif yang diinginkan. Sebenarnya, misalnya kita tahu kalau eh, makan junk food itu nggak sehat, harusnya kan kita nggak makan gitu. Tapi yang kita lakukan adalah tetap makan. Kenapa? Karena gue suka gitu. Kan. Jadi yang keputusan yang diambil adalah alternatif dari yang seharusnya. Terus kita akan berusaha untuk berpartisipasi dalam apa yang ternyata merupakan aktivitas yang kurang ideal. Oke. Jadi tadi kita akhirnya misalnya kita tetap merokok, tetap makan junk food, tetap pacaran sama orang yang suka mukulin gitu kan. Tetap beli barang-barang yang branded padahal mungkin uangnya nggak mencukupi misalnya. Oke. Kemudian disonansi itu akan tergantung sama beberapa faktor, termasuk jumlah elemen disonan dan pentingnya masalah tersebut. Kalau halnya nggak penting-penting banget, dia tidak akan merasakan disonansi, misalnya. Contoh, kalau misalnya buat dia yang namanya eh, bawa tumbler kemana-mana tuh nggak penting. Yang penting gue tetap buang sampah di tempatnya, misalnya, untuk menjaga lingkungan. Maka buat dia untuk beli air mineral terus-menerus, air mineral botolan terus-menerus itu mungkin tidak masalah buat dia. Oke. Nah, orang akan termotivasi untuk mengambil langkah-langkah guna mengurangi disonansi, termasuk mengubah sikap mereka dalam menanggapi pesan yang persuasif. Oke, jadi bisa ketika misalnya kita dapat informasi, oh ya kita harus sering-sering bawa tumbler supaya kita nggak banyak sampah gitu kan ya. Nah, bagaimana sikap kita menanggapi pesan itu? Misalnya kita kemudian jadi, ah ya sama aja kok orang lain juga beli apa apa bedanya gue nambahin cuma satu sampah misalnya. Sedangkan di dunia ini sampahnya juga udah banyak. Oke. Ah, buat apa gue milih apa pilih-pilih sampah tuh ujung-ujungnya jadi satu juga di TPA gitu kan. Misalnya seperti itu. Nah, yang kelima, agar munculnya disonansi bisa mengarahkan pada perubahan sikap, individu tersebut harus bebas memutuskan untuk melakukan perilaku yang dianjurkan. Nah, makanya ini erat kaitannya dengan komunikasi persuasif ya, di mana orang yang kita atau komunikan yang kita tuju itu mereka harus punya eh, kebebasan untuk memilih. Oke, freedom of choice. Oke, mungkin nggak semua orang selalu berhasil dalam mengurangi disonansi, tapi mereka biasanya berusaha untuk nyoba gimana nih caranya supaya gue nggak kepikiran terus, supaya gue nggak merasa bersalah bertahan dalam hubungan ini, supaya gue nggak merasa bersalah
beli air mineral terus, atau supaya gue ngerasa nggak bersalah makan junk food, misal kayak gitu. Nah, ini ada beberapa studi kasus yang menarik ya. Jadi ada studi kasus pertama yang dilakukan oleh Festinger dan Clausewitz di tahun 59. Eh, Mereka mencoba menguji bagaimana disonansi bisa mempengaruhi perubahan sikap. Metodenya adalah mereka mengumpulkan beberapa partisipan untuk melakukan tugas yang membosankan gitu ya. Dan mereka diminta bohong kalau tugasnya itu menyenangkan. Jadi misalnya mereka disuruh menulis kalimat berulang-ulang gitu sesuatu yang membosankan. Nah, habis itu setelah keluar dari ruangan, mereka disuruh bohong ke peserta berikutnya, disuruh bilang ya kalau tugasnya ini menyenangkan gitu supaya mereka eh, tetap ikut masuk ke dalam. Nah, mereka diberi insentif, ada yang dikasih $1, ada yang dikasih $20. Nah, orang-orang yang dikasih $1, mereka ngerasa nggak nyaman gitu. Udah gue capek-capek, ngerjain sesuatu yang nggak suka, dapatnya cuma $1 gitu kan ya. Dia akhirnya akan mengubah sikap dengan dia bilang ke yang lain bahwa enggak kok nggak menyenangkan tugasnya ngebosenin misalnya. Tapi mereka yang dapat $20, mereka ngerasa, oh ya udahlah kan gue dibayar gitu kan. Cukup alasan nih buat gue berbohong. Ya udah akhirnya mereka pas keluar mereka tetap bilang bahwa oh kegiatannya menyenangkan. Nah, hasil dari studi kasus ini kita bisa lihat bahwa ketika ada kompensasi yang kecil, maka disonansi yang terjadi dalam diri kita itu sangat tinggi. Akhirnya apa? Akhirnya mudah untuk kita berubah sikap. Nah, makanya teman-teman kalau misalnya eh, mau mempersuasi orang lain dan kita tidak bisa memberikan kompensasi yang tinggi, kemungkinan mereka disonansinya juga akan tinggi. Jadi kemungkinan mereka ngikutin apa yang kita mau, apa yang kita sarankan, enggak. Studi berikutnya adalah studi justifikasi usaha. Ini dilakukan oleh Aronson dan Mills tahun 59. Mereka mencoba mengkaji justifikasi terhadap usaha atau penderitaan ya. Metodenya, mahasiswa itu mereka mengikuti inisiasi sebelum masuk grup diskusi. Jadi mereka ada syarat nih, dikasih syarat kalau lo mau masuk grup diskusi, lo harus A, B, C, D, E. Tapi ada juga inisiasinya dibikin 3 kondisi. Ada yang dapat inisiasinya ringan, misalnya cuma lo harus A. Ada yang berat banget yang A sampai E tugasnya, dan ada yang nggak dikasih tugas sama sekali untuk bisa join. Hasilnya apa? Ketika mereka mendapatkan eh, tugas yang berat untuk bisa join ke dalam grup tersebut, ketika mereka join dan mereka mendengarkan hasil diskusi, mereka mendengarkan pemaparan materi, menurut mereka materinya itu lebih menarik. Kenapa? Karena effort mereka udah besar nih untuk datang, untuk bisa mendengarkan materi, untuk bisa ikut berdiskusi. eh, tapi walaupun diskusinya ternyata biasa aja gitu, buat mereka akan berpikir bahwa iya ini tetap positif gitu, karena mereka tidak mau menyia-nyiakan usaha yang udah mereka lakukan di awal. Jadi mereka akan bilang bahwa oh ya ini emang em, keren-keren gitu kan, diskusinya bagus banget gitu. Soalnya gue udah susah payah nih untuk ikut diskusi, walaupun sebenarnya diskusinya biasa aja. Nah, buat mereka yang tanpa ada tugas sama sekali, tanpa ada syarat untuk join, buat mereka ya kalau jelek ya mereka kan bilang jelek gitu kan. Nggak ada sesuatu yang oke di sini ternyata gitu. Beda sama yang syaratnya banyak, jadi mereka mencoba membuat diri mereka eh, nyaman gitu ya dengan cara bahwa oh ya emang bagus kok gitu. Mereka agak sedikit denial bahwa yang mereka dapatkan sebenarnya nggak seberapa. Nah, ini ada beberapa cara untuk mengurangi disonansi dalam diri kita. Ya, ingat pada dasarnya orang tuh nggak suka ada disonansi dalam diri mereka. Karena itu mereka akan berusaha untuk mengurangi disonansi. Yang pertama, mereka bisa mengubah perilaku. Misalnya, daripada mengalami kontradiksi antara mau sehat tapi suka jajan manis, seseorang bisa mengubah perilakunya dengan tidak lagi jajan manis, atau dia jajan manis tapi dia ganti gulanya dengan stevia. Jadi perilakunya yang ia akan ubah.
Yang kedua, bisa juga ia mengubah kognisinya. Misalnya ada orang yang berpikir bahwa, duh kalau pergi terapi bisa-bisa gue dibilang gila misalnya. Namun dia mencoba mengubah kognisinya, mengubah pemahaman dia sendiri bahwa mental illness sebenarnya sama aja dengan physical illness dan sama-sama butuh perhatian. Dan mental illness itu tidak berarti kita itu gila. Atau yang ketiga, seseorang juga bisa menambahkan kognisi baru. Misalnya dia suka fashion nih, tapi dia mendengar masalah fast fashion yang mencemari lingkungan. Kemudian dia cari tahu sebenarnya masalahnya gimana sih fast fashion ini, terus cara mengatasinya gimana. Nah, dengan menambahkan kognisi baru, bisa jadi dia semakin suka dengan fashion, atau justru dia mencoba mengurangi masalah fast fashion dengan ujung-ujungnya mengubah perilakunya. Oke. Nah, kalau kita kaitkan disonansi dalam komunikasi ya, komunikasi persuasif seringkali sengaja untuk menimbulkan disonansi. Supaya apa? Supaya audiensnya punya motivasi untuk berubah. Terus menantang keyakinan lama. Jadi seseorang yang punya keyakinan terhadap satu hal, ketika diberi pesan persuasi, eh, apa yang diyakinkan selama ini menjadi goyah gitu ya. Terjadi disonansi di dalam dirinya. Oke. Contoh misalnya ya ada iklan anti rokok menampilkan bahaya rokok, ini bisa menciptakan disonansi. Terus misalnya orang-orang yang vegan atau vegetarian untuk mengajak orang lain mengikuti gaya hidup mereka, misalnya mereka membuat iklan tentang eh, kejamnya gitu kan proses di penjagalan atau yang namanya chicken farm atau pig farm itu sebenarnya sangat-sangat tidak berperi kehewanan, misalnya seperti itu. Nah, ada beberapa strategi persuasif yang basisnya disonansi ya. Yang pertama, kita bisa menunjukkan kontradiksi antara nilai dan tindakan audiens. Misalnya nih, kamu masih peduli lingkungan tapi masih pakai kantong plastik. Itu kan? Jadi nilai dia adalah dia peduli lingkungan, tapi tindakannya apa? Masih pakai kantong plastik gitu kan. Nah, di situ baru kita masukin apa namanya persuasinya. Mulailah bawa tas belanja sendiri. Oke. Terus misalnya udah tahu kan rokok itu bisa bikin penyakit darah kamu jadi nggak bagus misalnya. Tapi lu tetap ngerokok, gimana sih? Oke, ini kita mencoba menunjukkan kontradiksi antara nilai dan tindakan. Yang kedua, kita bisa memperkuat identitas positif. Misalnya, kalau kamu nggak ngerokok, justru kamu lebih keren, gitu kan? Kalau ngerokok tuh nggak keren, begitu juga dengan kamu perokok, misalnya. Atau kasih jalan keluar untuk mengurangi disonansi. Jadi misalnya, kamu masih suka manis, tapi kamu masih tetap pengen sehat, ya udah ganti aja dengan stevia. Jadi kita kasih jalan keluar. Kalau kamu tetap suka manis, ya minumlah stevia. Atau minumlah, pakailah stevia, gantilah gulamu dengan stevia. Nah, semoga penjelasan ini bisa dipahami sama kalian dan semoga kalian dapat apa namanya inspirasi untuk nanti membuat iklan layanan masyarakat yang akan menjadi tugas akhir kalian. Nah, keterangan mengenai eh, tugas akhir kalian akan seperti apa, itu sudah ada di kolabor atau nanti bisa dijelaskan oleh dosen kalian di kelas. Siapkan dari sekarang ya, supaya kalian tidak mengerjakannya dadakan di akhir. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya langsung di kelas ya. Dadah!